Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Jasmine Surya dengan NIM 22051204052 dari Prodi Teknik Informatika kelas TIB tahun 2022. Di sini saya akan melakukan simulasi terkait routing dinamis dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi, sebelum itu, router dinamik merupakan sebuah router yang memiliki dan dapat membuat tabel routing yang secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Sehingga router dinamik ini dapat dikatakan sebagai proses pengisian data routing yang dilakukan dalam tabel routing yang dilakukan secara otomatis. Nah, pada routing dinamik ini memiliki berbagai macam contoh-contohnya. Yang salah satunya yaitu RIP atau Routing Information Protocol. Nah, Routing Information Protocol atau RIP ini merupakan sebuah protokol routing dinamik yang dapat digunakan dalam jaringan LAN dan juga jaringan WAN, yang diklasifikasikan sebagai interior gateway protocol atau IGP. Nah, lalu selanjutnya saya akan langsung saja ke dalam simulasi percobaan dari routing dinamik ini. Nah, di sini sudah tersedia skema jaringan terkait routing dinamik yang dimana pada skema jaringan ini akan melibatkan 3 buah router yang masing-masingnya memiliki network di bawahnya. Nah, sebagai contoh, ini ada router yang pertama. Ini router pertama dengan alamat IP 192.168.1.62 yang akan terhubung dengan isi yang pertama sehingga alamat IP pada flash Ethernet 00 ini merupakan gateway untuk isi yang pertama. Dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Lalu untuk yang isi yang kedua yaitu memiliki alamat IP router yaitu 192.168.1.126 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Lalu selanjutnya ada PC yang pertama dengan alamat IP 192.168.1.1 dengan subnet masknya akhiran 192. Nah, di sini default gateway-nya yaitu 192.168.1.62, yaitu sama dengan yang alamat IP dari router pertama tadi. Nah, router pertama ini juga tersambung dengan router-router lainnya, yaitu pada kabel serial ini dengan alamat IP-nya yaitu 12.12.12.1 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Itu yang terhubung dengan router yang kedua. Nah, sedangkan yang terhubung dengan router yang ketiga yaitu memiliki alamat IP yaitu 13.13.13.1 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, begitu juga dengan yang router yang kedua. Nah, flash Ethernet 0-nya ini merupakan IP address untuk yang digunakan sebagai gateway untuk PC yang ketiga, yaitu 192.168.1.254 dengan subnet masknya itu 255.255.255.128. Nah, di sini kabel serialnya yang kedua, yaitu memiliki alamat IP-nya yaitu 12.12.12.2 yang akan terhubung dengan router yang pertama. Lalu untuk yang kabel serial yang ketiga, yaitu 23.23.23.2 yang akan terhubung dengan router yang ketiga. Dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya itu ada router ketiga yang memiliki kabel serial dengan alamat IP 13.13.13.3 yang akan terhubung dengan router yang pertama dan juga kabel serial yang ketiganya yaitu memiliki alamat IP 23.23.23.3 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0 yang akan terhubung dengan router yang kedua. Nah, di sini juga router ketiga memiliki alamat IP pada flash Ethernet 0 yaitu 43.43.43.3 yang selanjutnya ini merupakan gateway untuk server yang pertama. Lalu untuk flash Ethernet yang ke-1-nya itu memiliki alamat IP 33.33.33.33.33.3 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0 yang merupakan alamat gateway untuk server yang kedua. Nah, selanjutnya
setelah kita melakukan setting untuk alamat IP, baik untuk gateway ataupun router, serta IP address PC, nah selanjutnya kita akan mengisikan network routing RIP-nya pada setiap router. Nah, ini untuk router yang pertama, kita masuk ke configuration RIP. Ini pastikan routing statiknya kosong. Lalu kita akan ke IP, lalu kita masukkan networknya, yaitu contohnya yang misalnya terhubung dengan router yang kedua. Jadi kita masukkan 12.0, kita tambah. Lalu selanjutnya kita tambahkan yang terhubung dengan router yang ketiga, yaitu 13.0. Nah, lalu selanjutnya kita tambahkan untuk yang terhubung dengan PC 1 dan juga PC yang kedua, itu 192.168.1.0. Lalu 192.168.1.64. Nah, ini tadi yang untuk PC pertama juga PC kedua tuh akan menjadi 192.168.1.1.0 secara otomatis. Jadi dia ini menandakan bahwa classful untuk default untuk gateway-nya. Jadi menandakan classful sehingga dia secara otomatis akan berubah menjadi seperti ini. Lalu untuk router yang ketiga juga kita tambahkan ada bagian RIP, kita pastikan routing statiknya kosong. Lalu pada RIP-nya kita tambahkan 12.11.11.1. Lalu 23.23.23.3. Lalu 192.168.1.128. Dan IP router keduanya juga sama seperti yang sebelumnya, akan secara otomatis berubah menjadi seperti ini, yang menunjukkan bahwa dia classful. Oke, lalu selanjutnya untuk router yang ketiga, pada bagian RIP-nya, kita masukkan 13.13.13.1 yang terhubung dengan router yang pertama, lalu 23.23.23.2 yang terhubung dengan router yang kedua, lalu selanjutnya 33.33.33.1 yang akan terhubung dengan server yang pertama, dan yang terakhir yaitu 43.43.43.1 yang akan terhubung dengan server yang kedua, dan dia akan secara otomatis berubah menjadi seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita akan menambahkan network routing RIP-nya pada tiap router. Jadi kita masuk ke CLI. Nah, ini kita masukkan mau auto summary sama version 2. Oke. Untuk router yang keduanya juga akan kita tambahkan begitu, mau auto summary version 2. Lalu yang terakhir itu untuk router yang ketiga, mau auto summary version 2. Oke. Lalu agar konfigurasi yang kita lakukan ini bisa tersimpan, maka kita akan menyimpan pada settingan dari masing-masing routernya.
Yaitu contohnya dari router yang pertama, transfer configuration, lalu ke setting yang kita simpan. Nah, oke, ini sudah. Lalu untuk router yang kedua juga akan kita simpan. Lalu router yang ketiga. Oke, jika sudah, kita akan merestart dan mereload seluruh konfigurasi yang berada pada device dengan menekan tombol Power Cycle Device. Pencet yes. Oke, lalu kita akan tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah selesai kita restart. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan tabel routing pada masing-masing router dengan menggunakan perintah show IP route. Nah, di sini terlihat ada bagian R-nya. Ini menunjukkan bahwa dia RIP dari router itu. Contohnya, jika kita ingin ke server yang pertama, yaitu ini 333333, itu via router yang ketiga. Betul. Lalu selanjutnya, jika ingin ke server yang kedua, yaitu 434343, itu via router yang ketiga juga, yaitu 131313. Dan juga, ya, gitu. Jadi, kita dapat melihat show IP route dari router yang pertama. Lalu selanjutnya, misal pada router yang kedua, kita show IP route-nya juga. Nah, ini terlihat ada bagian R-nya. Ini jika kita ingin ke server yang pertama, itu kita akan melalui router yang ketiga dengan IP 232323.3. Lalu jika ingin ke server yang ketiga, server yang kedua maksudnya, itu juga melalui router yang ketiga, yaitu 232323. Dan juga jika kita ingin ke PC yang pertama. Lalu selanjutnya pada router yang ketiga, kita akan coba show IP route-nya juga. Sini terlihat jika kita ingin. Nah, di sini terlihat bahwa sudah terhubung ke server atau PC yang diinginkan. Lalu selanjutnya, kita akan pindah ke mode simulasi. Lalu kita edit filternya dulu. Kita centangnya ICMP-nya. Nah, lalu pertama kita akan mengirimkan PDU dari PC yang pertama menuju PC yang kedua. Kita coba kirimkan lagi. Nah, sini terlihat bahwa saat kita ingin mengirimkan dari PC pertama menuju PC yang kedua melalui router yang pertama, itu berhasil dilakukan sehingga PC kedua akan mengirimkan kembali PDU ke PC yang pertama. Nah, ini terlihat bahwa sudah berhasil. Lalu kita tambahkan di sebelah sini berhasil. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengirimkan PDU dari PC yang pertama menuju PC yang ketiga. Nah, ini kita coba mengirimkan dari PC yang pertama menuju PC yang ketiga. Nah, ini terlihat bahwa PDU dari PC yang pertama yang bertujuan PC yang ketiga itu berhasil dilakukan melalui router yang pertama dan juga router yang kedua. Sehingga dari PC ketiga akan mengirimkan kembali PDU-nya menuju router yang kedua, lalu menuju router pertama dan juga baru ke PC yang pertama. Jadi sehingga proses ini telah berhasil dilakukan.
Kita tandai terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengirimkan PDU dari PC yang pertama menuju server yang pertama. Dari PC yang pertama menuju server pertama. Nah, ini terlihat bahwa PDU berhasil terkirim ke server yang pertama, sehingga server pertama akan mengirimkan kembali ke router yang ketiga, dan juga menuju router yang kedua. Dan yang terakhir baru akan terkirim kembali ke PC yang pertama, PC awal. Sehingga proses ini telah berhasil dilakukan. Kita tandai. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan PDU dari PC yang pertama menuju server yang kedua. Nah, ini dari PC yang pertama menuju server yang kedua. Nah, ini terlihat bahwa PDU-nya telah berhasil menuju ke server yang kedua, sehingga server dua akan mengirimkannya kembali menuju router yang ketiga, menuju router pertama, dan juga akan menuju PC yang pertama. Nah, sehingga proses ini telah berhasil dilakukan. Kita tandai lagi. Lalu selanjutnya akan mengirimkan dari PC ketiga menuju PC yang pertama. Dari PC ketiga menuju PC pertama. Nah, ini terlihat proses telah berhasil dilakukan dari PC ketiga menuju PC pertama melalui router yang kedua dan juga router yang pertama. Nah, di sini terlihat bahwa proses dari PC ketiga menuju PC pertama telah berhasil dilakukan. Lalu kita tandai lagi. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan dari PC ketiga menuju PC yang kedua. PC 3 menuju PC yang kedua. Nah, di sini terlihat bahwa proses dari PC ketiga menuju PC yang kedua berhasil melalui router yang kedua dan juga router yang pertama dengan alamat 12.12.12.0. Nah, ini sudah terlihat bahwa sudah berhasil dilakukan. Kita tandai lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan dari PC yang ketiga menuju server yang pertama. PC 3 menuju server yang pertama. Nah, jadi PC 3 akan melalui router yang kedua, lalu menuju router yang ketiga, baru akan dikirimkan ke server yang pertama. Lalu server pertama akan mengirimkannya kembali ke PC yang ketiga. Nah, di sini terlihat bahwa proses telah berhasil dilakukan. Lalu kita akan tandai lagi. Lalu selanjutnya yaitu proses PDU dari PC yang ketiga menuju server yang kedua. Kita reset simulation dulu dari PC 3 menuju server yang kedua. PC 3 menuju server yang kedua. Jadi di sini akan melalui router yang kedua, lalu menuju router yang ketiga, baru akan terkirim ke server yang kedua. Nah, di sini terlihat bahwa proses dari PC yang ketiga menuju server yang kedua telah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan dari server yang pertama menuju server yang kedua. Server pertama menuju server yang kedua. Jadi ini akan menuju router yang ketiga, karena server 2 berada pada router yang ketiga, maka router ketiga akan meneruskannya ke server yang kedua. Lalu server 2 akan mengirimkannya kembali menuju server yang pertama melalui router yang ketiga. Nah, di sini terlihat bahwa proses telah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya yaitu dari server yang pertama menuju PC yang pertama. Server pertama menuju PC pertama. Jadi dari server yang pertama akan menuju router yang ketiga, lalu akan menuju router yang kedua melalui alamat 13.13.13.1,
yang akan dikirimkan ke PC yang pertama. Lalu selanjutnya PC pertama akan mengirimkannya kembali ke server yang pertama. Dan di sini terlihat bahwa proses PDU dari server pertama menuju PC yang pertama telah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya yaitu dari server pertama menuju PC yang kedua. Server pertama menuju PC yang kedua. Nah, di sini dari server pertama akan mengirimkannya ke router ketiga, lalu selanjutnya akan mengirimkannya ke router pertama dengan alamat 13.13.13.1, lalu akan meneruskannya ke PC yang kedua. Lalu PC kedua akan mengirimkannya kembali ke router yang pertama, menuju router yang ketiga, dan juga menuju ke server yang pertama. Nah, sehingga dapat terlihat bahwa proses PDU dari server pertama menuju PC yang kedua telah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya dari server pertama menuju PC yang ketiga. Server pertama menuju PC yang ketiga. Nah, jadi server pertama akan mengirimkannya ke router ketiga, lalu router ketiga akan mengirimkannya ke router pertama kedua dengan alamat 323.23.23.2, lalu akan diteruskan ke PC yang ketiga. Lalu PC 3 akan mengirimkannya kembali ke server pertama melalui router 2 dan router 3, sehingga PDU dapat berhasil dikirim dari PC 3 menuju server 1 dan sebaliknya. Lalu di sini akan kita beri tanda berhasil. Oke, jadi dapat terlihat bahwa pada mode simulasi semua contoh PDU telah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke mode real time. Lalu akan melihat pada akan melakukan tracer dari lalu selanjutnya kita akan beralih ke mode real time. Lalu kita akan coba melakukan tracer dari PC pertama menuju server yang pertama. Pada bagian command prompt, tracer 1. Nah, sini terlihat bahwa proses tracing dari PC pertama menuju PC ketiga itu akan melalui router yang pertama, lalu selanjutnya akan menuju router yang ketiga, dan juga baru akan tersampaikan ke server yang pertama. Lalu contohnya dari PC pertama, selanjutnya yaitu dari PC pertama menuju server yang kedua dengan alamat 43.43.43.1. Nah, sini terlihat bahwa dari PC pertama, jika ingin ke server yang kedua akan melalui router yang pertama, lalu selanjutnya dari router pertama akan menuju router yang ketiga, dan juga baru akan terkirim ke server yang kedua. Lalu contohnya lagi, dari PC kedua, dari PC pertama akan menuju PC yang kedua, yaitu 192.168.1.64. Nah, 1.65. Jadi dari PC pertama akan mengirimkan ke router yang pertama, lalu baru router yang pertama akan terkirim lagi ke PC yang kedua. Selanjutnya, kita akan coba untuk memutuskan atau mendisable salah satu interface router yang terhubung antara router pertama dan juga router yang ketiga. Misal pada router yang ketiga ini akan kita putus kabel serialnya. Ini kabel serial 2, kita matikan. Nah, jadi terlihat sudah ada merahnya, ini menandakan bahwa sudah terputus. Lalu kita tunggu 15-20 detik.
Nah, jika sudah, kita akan coba kembali mengirim ke mode simulasi dan mengirimkan video dari PC pertama menuju server yang pertama. Kita coba karena 1 dan 3-nya ini terputus. Seharusnya dia akan menuju ke server yang kedua, baru akan diteruskan ke menuju ke router kedua, yang akan diteruskan ke router yang ketiga. Baru akan menuju ke server yang pertama. Sini terlihat bahwa proses itu dari sisi pertama menuju server yang pertama telah berhasil dilakukan, walaupun router yang ketiganya, walaupun antara router pertama dan juga router yang ketiganya sambungannya diputuskan atau di disable. Kita mulai terlebih dahulu. Lalu selanjutnya dari PC pertama menuju PC yang ketiga. PC pertama menuju PC yang ketiga. Jadi dia akan menuju ke router kedua, lalu akan terkirim ke PC yang ketiga. Nah, ini terlihat bahwa proses dari PC pertama menuju PC ketiga telah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya dari PC pertama menuju server yang pertama. Ini sudah yang tadi. Dari PC pertama menuju server yang pertama. Lalu contohnya dari PC pertama menuju server yang kedua. Dari PC pertama menuju server kedua. Jadi dia akan menuju ke router pertama, lalu lanjutnya ke router kedua, baru akan menuju ke router yang ketiga, dan terakhir menuju server yang kedua. Nah, ini terlihat bahwa proses dari PC pertama menuju server kedua telah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya dari PC ketiga menuju PC yang pertama. Karena PC ketiga dan PC pertama akan melalui router yang kedua dan yang pertama, berarti proses ini berhasil dilakukan. Lalu contohnya yang misalnya terhubung atau yang seharusnya melalui router yang pertama dan router yang ketiga. Contoh yang lainnya itu berarti yang server pertama menuju PC yang pertama ini. Kita coba server pertama menuju PC yang pertama. Nah, tadi harusnya dari router ketiga menuju router yang pertama karena sambungannya telah diputus atau disable. Maka dia akan melalui router yang kedua, baru router yang pertama, dan menuju PC yang pertama. Nah, ini terlihat proses telah berhasil dilakukan. Lalu terakhir dari server yang pertama menuju PC yang kedua. Server pertama menuju PC yang kedua. Kita coba lihat. Jadi dia akan mengirimkan ke router ketiga, lalu router yang kedua, dan juga router yang pertama, baru akan terkirim ke PC yang kedua. Nah, ini terlihat bahwa proses telah berhasil dilakukan. Nah, sekian simulasi yang bisa saya lakukan pada routing dinamik pada kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik perbuatan maupun perkataan. Yang sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.